Ketika Yesus mengisi hati kita, maka hati kita menjadi wanita-wanita yang Shalom, selamat datang di ibadah Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Semua jemaat silakan menempati tempat duduk. Mari menenangkan hati dan pikiran melalui saat teduh singkat. Kita siapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke kedalaman hatiku. Selamat pagi, jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya?
Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Terima kasih atas kesetiaan Anda para jemaat sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian yang menyaksikan dari rumah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Biarlah suasana ibadah dan penyembahan pagi hari ini membawa kita penuh dengan damai sejahtera. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja di minggu ini yang perlu diperhatikan. Rapat urusan gereja akan dilaksanakan pada hari Minggu 19 Juli 2026 setelah kebaktian umum kedua selesai, bertempat di Aula Lantai 1 Gereja Bait Lahim. Kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat untuk ambil bagian hadir dan berpartisipasi demi kemajuan gereja kita tercinta. Minggu 19 Juli 2026. Kebaktian tengah minggu akan diadakan setiap hari Rabu pukul 17.30 di ruang kebaktian GBI Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu minggu ini. Persekutuan Couple akan diadakan pada hari Jumat 31 Juli 2026 pukul 6:30 malam di Aula Lantai 1 Gereja Bait Lahim dengan judul Jujur Gaya, terbuka untuk seluruh pasangan suami istri Bait Lahim dengan usia pernikahan maksimal 30 tahun. Mari hadir dan dapatkan berkat dalam persekutuan ini. Jumat 31 Juli 2026. PKMB goes to KL. Eits, bukan Kuala Lumpur, tapi Kampung Laut. Persekutuan Kaum Muda akan mengadakan perjalanan pelayanan pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 2026. Di sana, kita akan ikut pelayanan KKR, mengenal jemaat di Pos PI Kampung Laut, dan seru-seruan bareng di acara 17 Agustusan. Dengan biaya kontribusi Rp75.000 per orang dan kuota terbatas, hanya untuk 15 teman-teman PKMB anggota gereja. Pendaftaran dibuka sampai 11 Juli 2026. Yuk ikut sebelum slotnya penuh. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Berita duka, telah dipanggil ke rumah Bapa di surga Ibu Ruth Endang Rinawati, anggota jemaat Bait Lahim, pada hari Minggu 12 Juli 2026 dalam usia 76 tahun. Jenazah sudah dimakamkan pada hari Selasa 14 Juli 2026 di Pemakaman Pandu, Bandung. Atas nama gereja, kami menyampaikan rasa duka yang mendalam kepada keluarga besar almarhumah Ibu Ruth Endang Rinawati. Kiranya Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai dengan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Informasi lebih lengkap dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kasih Tuhan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Mari kita berdiri bersama-sama, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Bapa di sorga, terima kasih pagi ini
kami boleh bersama-sama ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini untuk menyembah dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur diberi kesempatan untuk bersama-sama bergabung dalam kebaktian yang pertama. Menolong kami sekalian supaya sungguh-sungguh dalam penyembahan pagi ini kami boleh mengekspresikan sukacita di dalam Engkau, tetapi juga membawa diri kami untuk semakin diperlengkapi oleh Tuhan melalui doa, pujian dan penyembahan, bahkan firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Perlengkapi dan berkati kami ya Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang senantiasa dimuliakan dan diagungkan dalam kehidupan kami dan penyembahan kami pada pagi hari ini. Kami letakkan seluruh keberadaan kami dan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah kami yang hidup. Kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji syukur ya pagi hari ini ada kesempatan yang baik untuk kita beribadah bersama-sama. Amsal 16 ayat 2 berkata, segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kita angkat sebuah pujian untuk memasyukan Dia atas segala kebaikan dan dalam hidup kita. Mari naikkan syukur kita. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji
luar biasa. Minggu ini seperti tadi pendeta sudah bilang, kita masih akan belajar tentang lakukanlah segala sesuatu, segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasih yang hanya dapat kita salurkan jika kita melekat pada sumber kasih itu. Siapa sumber kasih itu Bapak Ibu? Yesus kita. Yesus adalah ibarat pokok anggur dan kita adalah carang-carangnya. Perpanjangan tangannya, dan jika kita melekat padanya, maka kita akan menghasilkan buah yang baik yang dapat dirasakan oleh sekitar kita sehingga mereka pun boleh turut memuliakan Allah. Sebab firman Tuhan berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kita angkat pujian ini. Kiranya terang kasih Tuhan, sukacita daripada Tuhan dan damai sejahteranya boleh memenuhi kita semua. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jikapun ada yang mengganjal dalam hati, adalah baik jika segala sesuatunya itu disampaikan. Mungkin ada beberapa hal yang sulit jika diucapkan, namun Tuhan mengenal kita dan mengetahui setiap seluk-beluknya. Kita dapat membawa segala doa, permohonan, dan ungkapan syukur kita, sebab Ia Maha mendengar. Dan di waktu yang baik ini, kita akan sama-sama menaikkan pokok-pokok doa. Mari datang kepadanya, sebab sungguh indah saat berdoa. Saat berdoa, saat hikmat kudus, waktu kita bersujud.
Bapa kami yang ada di dalam surga, yang juga dikenal sebagai Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Pagi ini kami menghadapmu Tuhan dengan segala kerendahan hati, menyampaikan pokok-pokok doa, di mana kami sebagai manusia penuh keterbatasan, dan kami menyerahkan kepadamu Tuhan, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Tahu, dan Engkau yang Maha Pengabul untuk doa-doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat, untuk boleh saling mengasihi dan mendukung dalam kasih, sehingga kami boleh melaksanakan apapun perintah Tuhan kepada kami, untuk saling mengasihi dan mendukung di dalam kehidupan kami. Berdoa juga Tuhan untuk pergumulan jemaat, Tuhan mencukupkan segala kebutuhan kami, memberikan kesehatan, jalan keluar atas setiap persoalan dan pengharapan yang baru. Kami percaya Tuhan memperhatikan kehidupan kami sejak pagi hingga larut malam. Kemarin, hari ini dan esok kami menyerahkan kehidupan kami kepadamu, dan kami menaruh percaya kepadamu Tuhan bahwa Engkau memelihara kehidupan kami. Demikian juga kami berdoa untuk jemaat Bait Lahim yang berulang tahun, Ibu Yayang Srimawati, Saudara Moses, Saudara Kailin, Saudari Krista, Ibu Yulianti, Ibu Dewi Krisanti, Ibu Yulianti Siregar. Kami percaya Tuhan akan menyertai mereka di dalam usia yang bertambah 1 tahun ke depan. Kami percaya berkat-berkat Tuhan melimpah atas mereka dan menolong di dalam kesehatan, dan juga berbagai usaha yang dilakukan diberkati Tuhan. Menyerahkan juga Tuhan kami yang sudah lanjut usia, menolong agar Tuhan senantiasa tetap memimpin, menguatkan dan menghiburkan kami, menemani kami saat kami di rumah sendirian, dan juga kami percaya Tuhan menyertai kami dan juga boleh menjadi berkat kepada anak cucu kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk gerejamu, untuk tetap membuka pintu pelayanan baru, menjadi gereja yang sehat dan memenuhi jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami melihat masih banyak orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Kami menaruh harapan kiranya karya Tuhan melalui kami ataupun langsung dari kuasa Tuhan boleh menyadarkan mereka untuk dapat percaya kepadamu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk keuangan gereja. Kami minta pertolongan Tuhan sehingga kami boleh memenuhi 117,8 juta untuk boleh terlaksana, dan kami jemaatmu diberkati persembahan. Kami berdoa Tuhan untuk pelayanan PI dan PKMB ke Kampung Laut tanggal 16 dan 17 Agustus. Tuhan menyertai mereka dalam perjalanan sampai di tempat, menjadi berkat bagi warga Kampung Laut, dan kembali dengan selamat sehat ke Bandung, tidak kekurangan suatu apapun. Kami percaya juga Tuhan memimpin musyawarah besar GGBI ke-12 tanggal 11 sampai 14 Agustus di Surakarta. Tuhan menolong semua panitia dan juga peserta untuk boleh bersama-sama melayani Tuhan dan juga boleh menghasilkan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan kami berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami menyerahkan keadilan, kesejahteraan dan ketentraman kepadamu Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia milik Tuhan, dan kami percaya juga Tuhan menolong semua pemimpin untuk boleh tetap berada di jalur yang benar, dan mereka pun boleh menjadi berkat bagi kami, dan Tuhan senantiasa memberkati bangsa dan negara Indonesia. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin, terima kasih Diakon Iman. Ada tertulis dalam 1 Tawarikh 29 ayat 17, Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun akan mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita memberi yang terbaik bagi Tuhan dan jangan lelah untuk bekerja di ladangnya. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menolong.
baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Dalam kesempatan yang baik ini Tuhan, kami boleh membawa dan memberikan persembahan kami kepadamu Bapa. Biarlah apa yang kami berikan pada pagi hari ini boleh menyenangkan hatimu Tuhan dan dipergunakan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat yang telah Tuhan izinkan menjadi bagian kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Ibu Fendi dan Ibu Sudewi. Sidang jemaat sekalian, mari membuka Alkitab kita. Firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. Saya akan membaca ayat yang genap. Sidang jemaat sekalian bersama saudari Elai akan membaca ayat yang ganjil. Demikian silih berganti. 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 21. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan yang akan mendasari khotbah berjudul Kasih, Motor Penggerak Hidup. Saat seseorang mengaku percaya kepada Yesus, di mana Yesus tinggal di dalam orang tersebut, kasih Allah akan memenuhi dan menyertai orang tersebut. Karena dari awal mulanya Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu, sehingga Ia rela mengaruniakan anak yang tunggal kepada kita, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebuah jaminan mulia yang Ia berikan secara cuma-cuma bagi setiap yang percaya padanya. Mari kita naikkan sebuah pujian yang kiranya boleh menjadi pengingat, agar kita tidak menyimpan kebenaran itu bagi diri kita sendiri. Jaminan mulia. Jaminan mulia ku diberi, karena Yesus milikku abadi, ahli waris
sejenak berdoa, memohon pimpinan Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa, untuk Engkau berfirman kepada kami dan melengkapi hidup kami, supaya kami berdiri di atas kebenaran yang teguh kepada Engkau. Dan apapun yang kami sedang hadapi dan gumulkan, kiranya dapat ada jalan keluar untuk memberikan kemenangan dalam hidup kami. Secara khusus dalam kami mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini, kami hanya rindu Tuhan supaya karya-Mu, kuasa-Mu bekerja untuk memberikan pengertian, pemahaman yang baik dalam hidup kami, supaya ketika firman dibagikan, kami tidak hanya tahu, kami tidak hanya memahami, tapi kami akan menghidupi untuk keseharian kami, keluarga kami, dalam kami berjemaat maupun aktivitas yang kami lakukan hari lepas hari, sehingga membawa kami untuk semakin diberkati oleh Tuhan dan terlebih kuat dalam menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mohon Engkau menguduskan hidup kami. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehat semuanya? Pasti ya, kita ada di sini pasti sehat. Oke. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita bicara tentang kasih, banyak hal yang ada di dalam benak kita. Karena kasih itu luas, ya. Kasih itu membawa orang bisa mengekspresikan banyak hal, dan bahkan mungkin bisa melakukan banyak hal, ya, kalau kita bicara tentang kasih. Dan pagi ini kita coba lihat sejenak tentang kasih yang menjadi motor penggerak di dalam hidup kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan. Tadi sudah dibaca dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 21 berkaitan dengan hal ini. Dan memang ini yang ingin dan saya rindu kita coba teliti di dalam bagian ini, karena seperti yang saya bilang tadi, kasih itu luas, ya. Kalau secara umum orang bisa melakukan apa saja untuk bisa mempertahankan, ya, kasih kepada keluarga atau pribadi-pribadi tertentu yang dianggap berharga dan bernilai di dalam kehidupan kita. Tapi juga kalau sebagai seorang ayah, dia bisa mempertaruhkan nyawanya untuk anak-anaknya, ya, atau keluarganya, betul? Itu bisa dikatakan kasih. Tapi itu kasih secara umum. Tapi ketika kita bicara kasih yang disebutkan dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 sampai 21, ini bukan secara umum kasih yang dibahas di dalam bagian ini. Karena kasih ini bersifat teosentris atau kasih yang dari Allah. Jadi setiap orang yang mempraktekkan kasih ini, kata Alkitab, dia tahu bahwa dia hidup di dalam Kristus. Makanya tidak salah kalau kita lihat yang diungkapkan di ayat 17. Kita menjadi ciptaan yang baru. Jadi memang menarik kalau kita bicara tentang kasih. Itulah sebabnya kalau kita coba lihat di dalam 2 Korintus pasal 5 ini, kita coba temukan di sini bagaimana kasih itu menjadi penggerak yang luar biasa dalam kehidupan orang percaya.
Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bagian ini ditulis oleh seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan secara luar biasa. Namanya Paulus. Ya. Kita tahu bagaimana latar belakang kehidupan dari seorang Paulus. Ya. Dia adalah seorang kalau bisa dibahasakan, ya, orang yang sangat jahat. Mau dibandingkan dengan orang-orang yang jahat zaman sekarang. Ya. Dia sangat-sangat jahat. Dan kalau mau dibahasakan kasar sekali, dia adalah penjahat kelas kakap. Ya. Karena dia tidak hanya menghakimi orang, tetapi dia bisa mengadili secara sepihak bagi orang lain. Dia bisa membuat orang lain menderita, melarat, dan juga bahkan mengalami kematian. Dan itu yang dialami oleh orang-orang Kristen pada awal gereja mula-mula dimulai. Paulus dia menjadi ancaman yang sangat luar biasa bagi kekristenan pada waktu itu. Tetapi ketika kita coba lihat apa yang disampaikan oleh 2 Korintus pasal 5, kita memahami bahwa ketika Paulus dia diselamatkan, luar biasa pengalaman dia dengan Tuhan. Ada perubahan hidup yang sangat kuat terjadi di dalam hidupnya. Ya, ada dinamika kehidupan yang membuat dia menyadari bahwa dia perlu satu pribadi yang dapat menolong hidupnya untuk dia bisa melanjutkan kehidupan selanjutnya dengan pertolongan Tuhan. Dia butuh Kristus, kata Alkitab. Dan ketika dia berjumpa dengan Kristus, Alkitab bilang kehidupannya diubah oleh Tuhan. Dan dia menjadi pribadi yang penuh kasih. Itulah sebabnya ketika dia menulis 2 Korintus ini sebagai jawaban dari segala sesuatu yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Dan kalau kita lihat, salah satu tujuan dia menulis 2 Korintus ini adalah supaya jemaat Korintus tidak meragukan kasih Kristus yang telah menyelamatkan hidup mereka. Walaupun ya pada waktu mereka berjemaat ada banyak hal yang mereka alami dalam kehidupan mereka. Tetapi bagi Paulus kasih harus menjadi tetap yang utama di dalam kehidupan mereka. Jadi ini catatan yang paling bersejarah yang ditulis oleh Paulus untuk mengingatkan baik jemaat Korintus maupun kita pagi ini untuk memahami bagaimana Allah dia mengasihi hidup kita. Jadi memang situasi jemaat Korintus di sini sedang menghadapi hal-hal yang bisa membuat pemahaman mereka berubah. Dan itu yang disebut dengan ajaran yang sesat atau pengajaran yang keliru yang mempengaruhi jemaat sehingga apa yang terjadi dalam kehidupan mereka tidak sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahkan kalau kita melihat ketika jemaat Korintus disusupi dengan pengajaran yang keliru, yang berbahaya di sini adalah kalau kita lihat di dalam ayat 13, perhatikan baik-baik ayat 13. Firman Tuhan berkata begini, maaf saya pakai terjemahan kedua ya. Jadi kalau ada bahasa yang mungkin tidak sama, ini karena terjemahan kedua. Ayat 13, ayat 12 saja saya mulai. Dan dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu. Tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah bukanlah batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu demi Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu demi kamu. Jadi memang di sini adalah satu yang sangat berat yang dihadapi oleh Paulus ketika dia menulis surat ini. Karena jemaat Korintus sedang ada dalam pemikiran yang keliru terhadap kebenaran yang ada di dalam Alkitab. Tetapi juga
membuat jemaat Korintus dia meragukan tentang otoritas kerasulan dari Paulus. Ya. Jadi Paulus dianggap sebagai seorang pelayan yang merusak suasana yang terjadi di dalam jemaat Korintus. Tetapi juga dianggap sebagai rasul yang mencari uang, rasul yang mencari nama, rasul yang membawa kehidupannya untuk hidup menumpang di dalam kehidupan jemaat Korintus. Ini yang terjadi ketika kesesatan pikiran mulai merambat dalam kehidupan jemaat Korintus. Dan akhirnya di sini kalau kita lihat di dalam bagian ini, Paulus dia menjawab dengan pembelaan yang luar biasa bahwa kekristenan yang sesungguhnya tidak diukur dari apa yang tampak dari luar, tetapi dari apa yang menggerakkan hati dari orang yang beriman kepada Tuhan. Ya. Jadi Paulus di sini ingin membuka mata dari semua jemaat Korintus, termasuk kita pagi ini yang boleh melihat apa yang disampaikan dalam Alkitab, bahwa elemen kasihlah yang menentukan pergerakan hidup dari orang yang telah menjadi ciptaan baru. Yang mendasari setiap hal yang dikerjakan sebagai pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Nah, ini yang menarik yang kita perlu lihat. Makanya dia mulai dengan frasa seperti ini yang diungkapkan oleh Paulus di dalam bagian ini. Coba kita perhatikan baik-baik di dalam ayat 14 dikatakan begini, sebab kasih Kristus menguasai kami. Ada frasa yang sangat indah yang diungkapkan oleh Paulus dalam bagian ini untuk menjawab apa yang menjadi persoalan serius dalam kehidupan orang Korintus karena kesesatan berpikir. Apa itu? Dia berkata di sini kasih Kristus. Ya. Jadi kalau dalam bahasa Yunani itu disebut sebagai agaton tou Christou. Ya. Kasih Kristus yang berarti bahwa kasih yang dikerjakan di atas salib. Jadi Paulus di sini dia mau menunjukkan kepada kita bagaimana Kristus dia mengasihi kita ketika kita tidak pantas dikasihi. Bagaimana Kristus mengasihi kita ketika kita masih lemah, kita masih durhaka, kita masih berdosa, kita seteru dengan Allah. Tapi dia menunjukkan kasih itu kepada kita. Supaya apa? Supaya kita beroleh kasih karunia dari Tuhan dan kita boleh mendekat kepada Allah. Itulah sebabnya tidak salah ketika dia menulis di dalam pasal 10 di dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, dia berkata begini, mendekatlah kepada Allah maka aku akan mendekat kepadamu. Ya. Itu ungkapan yang luar biasa. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Allah kata Paulus adalah hal yang seharusnya menjadi pedoman bagi kita untuk kita memperlakukan orang lain. Ayat 14 berkata demikian. Coba perhatikan di sini. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, mereka semua sudah mati. Ya. Jadi bagaimana Kristus dia mati di atas kayu salib untuk menunjukkan kasih karunia kepada setiap orang. Demikian setiap orang yang mengalami kasih karunia Allah, dia harus menunjukkan kasih yang sama seperti yang Kristus buktikan kepadanya. Ya, jadi memang kasih Kristus ini penting sekali dan ini menjadi pedoman yang sangat kuat atau menjadi motor penggerak dalam hidup kita. Dan ini adalah bukti yang sederhana untuk memperlihatkan bahwa kalau kita memiliki kasih Kristus, kedewasaan rohani kita di dalam Kristus teruji. Dan itu yang Tuhan mau kita lihat dan kerjakan dalam hidup kita. Mari kita coba perhatikan di sini. Ada beberapa hal penting yang saya ingin kita coba bedah sedikit di dalam pasal 5 ini. Supaya kita bisa mendapatkan jawaban tentang kasih motor penggerak hidup. Ya, perhatikan di dalam ayat 14. Di bagian A dan ayat 15 keseluruhan berkata begini. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Perhatikan ayat 15.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Yang pertama kalau kita lihat, ketika kita membedah dalam pasal 5 ini, kita menemukan tentang kasih menjadi motor penggerak dalam hidup seseorang. Apa yang pertama yang bisa menolong kita untuk seluruh kehidupan kita digerakkan oleh itu? Apa? Perhatikan baik-baik di sini. Ini yang Paulus sampaikan kepada kita. Ini dia. Kasih itu melambangkan karakter Allah yang kudus. Ya. Melambangkan karakter Allah yang kudus. Inilah yang menjadi motor yang kuat di dalam kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan. Atau yang disebut di dalam ayat 17 sebagai ciptaan baru. Ya. Kenapa demikian? Karena kebenaran ini dijelaskan secara rinci, kuat sekali ya di dalam bagian ini dan juga di dalam Roma pasal 6. Kalau saudara lihat Roma pasal 6, saudara akan menemukan bagaimana Paulus dia mengidentifikasi orang-orang yang beriman kepada Kristus. Pada tingkat ini kata Paulus, dia mau membawa setiap orang untuk menyadari bahwa dia perlu berpengalaman dengan Tuhan. Dan ketika dia berpengalaman dengan Tuhan, kata Alkitab, satu hal yang sangat indah dia bilang di sini. Kalau saudara lihat di ayat 15. Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Ya. Ini satu hal yang indah. Jadi orang yang punya pengalaman dengan Kristus, Alkitab bilang, dia tidak melekat pada diri sendiri, tetapi dia melekat dalam kehidupan ciptaan baru yang disebutkan oleh bagian ini untuk menjadi pengalaman yang luar biasa ketika kita ada di dalam Kristus. Karena ciptaan baru, kata Alkitab, dia akan menjalankan kasih sebagaimana Allah mengasihi hidup orang-orang yang menjadi ciptaan baru. Ini yang menarik di dalam bagian ini. Makanya kalau saudara coba lihat apa yang disampaikan oleh Paulus dalam pasal 5 ini, saudara akan menemukan di dalam bagian ini seorang yang diciptakan dalam ciptaan baru. Karena imannya kepada Kristus, dia memiliki karakter yang serupa dengan Allah. Ya? Karakter yang serupa dengan Allah. Kalau kita lihat di dalam bagian ini, istilah yang digunakan oleh Paulus dalam bagian ini adalah dia memakai kata menguasai di dalam bagian ini. Ya. Yang diambil dari bahasa Yunani sunesho. Ya. Sunesho ini berarti dia menyatukan, dia menekan, dia menangkap, tetapi secara kiasan dia menerjemahkan memaksa, membatasi. Kalau dalam bahasa Indonesia sebenarnya menggunakan kata menguasai. Jadi ketika Paulus dia mengungkapkan sebab kasih Kristus menguasai kami dalam ayat 14, dia mau mengungkapkan kepada kita bahwa seluruh hidup orang yang sudah menjadi ciptaan baru itu digerakkan oleh hidup yang diselamatkan oleh Tuhan. Seluruh hidup dari orang yang sudah percaya kepada Tuhan digerakkan oleh kasih dari Tuhan. Ya. Makanya ketika seseorang dia mengalami hal-hal yang rumit di dalam hidupnya, dia dikecewakan, dia ditolak, dia dianiaya, dia disakiti. Ya. Kata Alkitab, dia akan mampu melewati itu. Kenapa? Karena dia telah dikuasai oleh Kristus. Karena karakter Allah ini yang menguasai, yang membuat dia konsisten untuk menjalani kasih itu. Sekalipun dia berjalan dalam persoalan-persoalan yang berat. Ini yang dikatakan oleh Alkitab. Ya. Ini semua terjadi
Ayat 14 berkata, karena Kristus telah mati baginya. Ini dasar teologis yang kuat kalau kita mulai melihat di dalam bagian ini. Jadi seseorang kalau dia memiliki karakter yang kuat di dalam Kristus, seluruh hidupnya akan digerakkan oleh karakter itu. Dan karakter itu adalah kasih yang dari Tuhan. Ya. Tapi persoalannya sekarang ada banyak anak-anak Tuhan, ya, dalam tanda kutip di sini, sangat luar biasa, tidak mencerminkan kasih dari Tuhan. Jadi kalau bisa dibahasakan, sebenarnya anak-anak iblis yang menyamar menjadi orang-orang percaya yang sejati. Banyak sekarang orang Kristen seperti itu, ya, banyak sekali. Dan itu yang terjadi di jemaat Korintus. Makanya jemaat Korintus jadi jemaat percontohan yang bisa kita lihat bagaimana gereja itu bisa pecah. Ada di jemaat Korintus. Kenapa demikian? Yaitu karena anak-anak iblis yang menyamar sebagai orang-orang yang percaya hadir di dalamnya. Sehingga tindakan-tindakan yang mereka lakukan tidak lahir dari Allah. Tetapi ini semua karena iblis yang menguasai hidup mereka. Karakter mereka tidak seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, tapi iblis. Yohanes pasal 8 ayat 44 berkata demikian. Jadi ketika kita coba lihat bagian ini sangat kontras memang kalau kita melihat kehidupan kekristenan kita zaman sekarang. Ya. Karena karakter Allah itu cukup jauh ketinggalan mau dibandingkan dengan karakter dunia yang dipengaruhi oleh iblis. Lebih kuat dan lebih mendalam. Dan itu sebenarnya sebelum terjadi zaman sekarang sudah terjadi zaman dulu. Bukan pengulangan, tetapi ini merupakan bukti bahwa iblis sangat berpengaruh untuk mempengaruhi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Makanya seharusnya yang terjadi di dalam Alkitab adalah kalau orang itu dia sungguh-sungguh beriman kepada Kristus nggak akan terpengaruh. Ya kan? Karena iman inilah yang sejatinya menolong kehidupan orang yang percaya kepada Kristus. Dia menggerakkan seluruh potensinya sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi zaman sekarang sangat berbeda. Makanya lihat perbedaan orang duniawi dan yang tidak. Cuman pada satu hal. Kalau dia dipenuhi dengan kasih dari Tuhan. Karena orang duniawi juga punya kasih. Betul? Tapi sekali lagi, seperti yang saya bilang di awal tadi, kasih yang dunia ini berikan berbeda dengan kasih yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dan kasih itulah yang harusnya menggerakkan seluruh kehidupan kita karena melambangkan kekudusan dari Allah. Coba bayangkan kasih itu di hadapan Allah itu murni, dia kudus. Ya, tidak terkontaminasi dengan apapun. Makanya dia bergerak secara hebat dalam kehidupan orang yang beriman kepada Tuhan. Yang kedua yang Alkitab sampaikan di dalam bagian ini, kalau saudara perhatikan baik-baik di dalam 2 Korintus pasal 5 ini, ayat 17 berkata begini, ayat 16 mulai. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kasih menjadi motor penggerak dalam hidup setiap orang benar, selain kasih melambangkan karakter Allah yang kudus, tapi yang kedua kasih itu adalah memberi, bukan menerima. Ya, coba kita
lihat sejenak apa yang disampaikan oleh Paulus dalam bagian ini. Dia coba mengaitkan hubungan yang baru di dalam Kristus ya dengan kasih. Dia memulai dengan fakta yang demikian umum. Perhatikan baik-baik, dia bilang di dalam ayat 17, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Istilah baru yang dipakai di dalam ayat 17 ini diterjemahkan dari bahasa Yunani kainos, ya, dari kaini, yang artinya bahwa ini bukan sekedar barang bekas dipoles kembali dan menjadi baru, bukan. Tapi kainos di sini menekankan suatu kualitas hidup yang belum pernah diterima sebelumnya, tetapi diberikan oleh Allah kepada seseorang yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ini yang disebut pembaharuan yang bersifat total dan diberikan karakter yang sesuai dengan Allah inginkan. Itu yang disebut baru dalam bagian ini. Ini terjadi karena di dalam Kristus kata Alkitab. Jadi orang kalau dia ciptaan baru, ya, dia bukan sesuatu yang kayak mobil nih misalnya ya. Kita beli udah lama, dipakai bertahun-tahun, mungkin sekitar berapa? 10-15 tahun, sudah banyak rusaknya, tiba-tiba dipoles jadi dicat baru, semua diganti kaki-kakinya, mesinnya dirawat dengan baik, kelihatan baru kan? Betul? Tapi tetap lama. Bukan seperti itu yang Yesus gambarkan dalam bagian ini. Tapi baru di dalam bagian ini baru dalam pikiran Kristus. Baru dalam karakter yang diberikan oleh Allah kepada setiap orang. Jadi ini baru yang tiba-tiba sudah ada lalu dipoles. Bukan, itu diberikan ketika seseorang itu dia beriman kepada Kristus. Dedikasi yang baru. Dan itu tidak diberikan oleh dunia ini. Atau sesuatu yang sudah ada di dalam dunia ini. Coba bayangkan sesuatu yang baru yang dipandang dalam bagian ini. Karena baru yang dimaksud dalam bagian ini itu berdasarkan kasih karunia Allah. Inilah yang disebut kasih yang memberi. Ya. Jadi kita diberikan oleh Tuhan hal yang sungguh-sungguh belum pernah ada dalam hidup kita. Karena kita telah terkontaminasi dengan dosa. Tapi ketika baru itu diberikan, segala sesuatu yang ada dalam hidup kita bergerak dengan menuju kepada kemuliaan Tuhan. Tapi waktu kita tidak seperti itu, kita digerakkan bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi melakukan hal-hal yang bertentangan dengan memuliakan Tuhan. Ini, makanya orang cenderung melakukan hal-hal yang jahat. Tetapi kalau dia sudah memiliki kata baru di sini, kainos di sini, dia nggak akan masuk ke sana. Sekalipun ada niat ke sana, tapi dia tidak akan berkecimpung di situ. Karena dia sudah diberikan sesuatu yang membawa dia untuk hidup di dalamnya. Kehidupan yang baru dalam Kristus. Saudara, pada waktu saya coba meneliti bagian ini sebenarnya kalau saudara lihat sama seperti yang diungkapkan oleh Yohanes pada Injil Yohanes pasal 13 ayat 16. Sama. Kaitannya berkaitan dengan anugerah atau kasih dari Tuhan. Kasih yang besar itu baru yang disebut oleh Paulus di dalam 2 Korintus pasal 17. Untuk menyatakan bahwa kasih yang sejati itu tidak pernah kosong, tetapi dia selalu ada dan dia memberi. Ya? Makanya ketika dia memberikan kasih kepada kita, Allah,
Dia tidak menunggu kita baik dulu baru dia berikan. Betul? Tapi dia berikan karena dia mau memakai hidup kita. Dan ini yang penting di dalam bagian ini. Itulah sebabnya orang kalau dia menjadi ciptaan baru, dia tidak suka membenci. Betul? Ini yang menarik dalam Alkitab. Dia tidak suka menghakimi. Dia tidak suka memperlakukan orang lain dan tidak baik. Dia tidak serakah. Dia tidak egois. Dia enggak senang lihat kalau ada orang lain berhasil. Begitu? Tidak. Tapi kalau dia punya yang baru, dia akan bangga kalau sesama atau orang lain dia berhasil. Ini yang paling luar biasa. Kalaupun ada saudara seiman yang jatuh, Alkitab bilang dia akan menolong dan membantu. Itu yang disebut kasih yang luar biasa, yang menggerakkan orang untuk memberi. Karena sudah dimulai oleh Kristus. Pada tahap ini memang Allah mau supaya kita memahami itu. Menjadi sesuatu yang berarti dalam hidup kita. Pertanyaannya buat kita adalah, ada banyak orang sulit untuk memberi seperti yang Allah berikan. Mengapa? Apa yang membuat orang dia sulit sekali untuk memberi dalam kasih? Kenapa? Kalau saudara lihat di dalam ayat 17, jelas ayat 17 bilang, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Berarti kalau itu sulit untuk dilakukan karena pola kehidupan lama adalah mau menerima, tetapi tidak mau memberi. Betul? Prinsipnya bila kita memberi, kita akan kehilangan, kita akan berkurang dan lain sebagainya. Tapi di dalam Kristus pola itu tidak berlaku. Ketika kita memberi, kita akan mendapatkan sebanyak-banyaknya. Ya? Dan itu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Ini yang Paulus mau buktikan kepada kita. Makanya di ayat 12 dia bilang begini, dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami. Ini penting, menjadi satu jawaban yang dipakai untuk menolong bagaimana iman itu diagungkan di dalam kasih kepada Kristus. Makanya orang kalau dia digerakkan oleh kasih, pemberiannya sempurna. Apa? Dia melayani dengan rendah hati. Betul? Dia akan bekerja dengan setia. Dia mengampuni tanpa syarat. Dan dia menjadi berkat dimanapun. Tuh, kalau kasih itu memberi. Coba tengok kiri kanan Bapak Ibu. Tengok, gak usah malu, tengok aja. Kasih tahu begini, kasih memberi bukan menerima. Iya kan? Dan terakhir, 2 menit, 3 menit saya coba jelaskan bagian ini ya. Di ayat 20 firman Tuhan berkata begini, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Demi Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kalau kasih menjadi motor penggerak, di dalam Kristus kasih dan keadilan itu bertemu. Di mana kita dapat menemukan titik temunya di sini? Kasih dan keadilan bertemu. Di mana? Perhatikan baik-baik di dalam bagian ini, ya. Pada waktu Paulus berkata begini di dalam ayat 20, jadi kami ini utusan-utusan Kristus, sebab Allah menasihat kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Kasih dan keadilan bertemu kalau kita sudah mengalami yang namanya
pendamaian dengan Tuhan. Di mana kita bisa mendapatkan pendamaian itu? Ayat 19 bilang begini, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Pendamaian itu terjadi di atas salib. Allah menyelesaikan semua persoalan manusia yang tidak ada titik temunya. Tapi Alkitab bilang, Tuhan menyelesaikan itu dengan sempurna di kayu salib. Kasih dan keadilan tidak lagi menjadi bertentangan. Ya. Dosa dihukum, tetapi pengampunan diberikan. Dosa berkaitan dengan keadilan, tetapi pengampunan itu berkaitan dengan kasih yang Tuhan berikan kepada setiap orang. Makanya orang ketika dia diselamatkan oleh Tuhan, ya, hidupnya dia membawa perubahan. Dan itu yang dikerjakan oleh setiap orang. Di sini Paulus menunjukkan sebuah hal yang mulia, yang sangat penting untuk kita tidak hanya pahami tapi hidupi. Karena ini yang Tuhan inginkan kepada kita. Alkitab berkata di ayat 20 begini, kalau saudara coba memperhatikan apa yang disampaikan di dalam bagian ini. Kami ini utusan-utusan Kristus. Ya. Dia menggunakan kata yang sangat indah di dalam bagian ini. Utusan. Berarti ini adalah bagian yang penting yang adalah kepanjangan tangan Tuhan yang dia berikan bagi dunia ini. Yang akan mempertemukan keadilan dan kasih. Siapa mereka? Orang-orang percaya. Murid-murid Tuhan. Kalau di dalam bagian ini dipakai bahasa Yunaninya apostolos. Berarti ini adalah hamba-hamba atau pesuruh-pesuruh dari Tuhan. Ya. Jadi kalau dia hamba Tuhan atau dia milik Tuhan, dia tidak membawa agenda sendiri untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Tapi dia membawa pesan dari raja di atas segala raja. Dan pesan itu adalah Yesus Kristus. Dialah yang mendamaikan, dialah yang mempersatukan. Dan tugas kita di tengah dunia yang penuh kebencian dan persoalan-persoalan kepahitan, membawa pesan perdamaian di sini. Bahwa Yesuslah yang menjadi jalan satu-satunya untuk pendamaian itu. Jadi kalau orang dia ada di dalam porsi ini kata Alkitab, dia sedang mengerjakan apa yang Alkitab sampaikan dalam bagian ini. Di dalam Kristus kasih dan keadilan bertemu. Ya. Ini yang Tuhan mau terjadi bagi kita. Karena ini adalah sarana yang paling efektif yang dipakai oleh Tuhan untuk menjelaskan tentang kasih dari Tuhan. Jadi Tuhan mau minta kepada kita sebagai alatnya, mari kita tetap dengungkan kebenaran, kasih dan keadilan. Karena ini akan menolong kita untuk membawa hidup kita menjadi orang yang seperti diungkapkan dalam Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 37. Bagaimana orang Samaria yang baik hati, ya, yang diilustrasikan oleh Tuhan sebagai jawaban kepada orang-orang yang tidak mau membuktikan kasih yang sejati kepada dalam hidup mereka. Jadi ini yang perlu kita coba renungkan menjadi satu bagian yang penting dalam kehidupan kita untuk berjalan dengan Tuhan. Nah sekarang untuk meresponi ini, mari kita coba lihat ini, cek kehidupan kita. Coba cek hidup kita. Selama ini apa yang menguasai hidup kita? Siapa yang menguasai kita? Apakah benar kita berjalan dengan Tuhan atau tidak? Ya, nggak apa-apa, cek aja hidup kita. Sudah benarkah hidup kita berjalan dalam terang Tuhan atau tidak? Atau siapa yang menggerakkan hidup kita untuk melakukan segala aktivitas, termasuk dalam hal memberi pengampunan. Ya. Kalau belum, ini ada
checklistnya di situ. Sediakan waktu untuk berdoa buat dirimu, keluargamu, sesamamu, dan sahabatmu. Supaya kehidupan kita, Alkitab bilang, berkenan kepada Tuhan. Ya, nanti Bapak Ibu pulang ke rumah, coba checklist baik-baik bagian ini. Yang menguasai kita siapa? Kasih Kristus kah? Atau kasih dunia ini? Nah itu bedanya di situ ya. Karena ada banyak dampak yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya mau simpulkan begini di dalam bagian ini. 1 Korintus 13 ayat 13 berkata begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Kasih yang sama yang diberikan di ayat 14 tadi, di dalam Kristus, buat setiap orang yang mengasihinya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih pagi ini Kau boleh mengingatkan kami tentang kasih menjadi motor penggerak dalam hidup kami. Dan kami percaya ketika kami ada di dalam Engkau, kami memberi bukan menerima. Ajar kami untuk kami semakin memiliki komitmen yang kuat dalam mempraktekkan kasih-Mu teristimewa bagi keluarga kami dan juga bagi sesama kami, untuk kami dapat menjadi kesaksian dan berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, mari mereka perlukan. Biarlah ini menjadi jawaban yang sangat indah bagi kita pagi ini, untuk kita bisa hidup di dalam kasih Tuhan, sehingga kasih menggerakkan kita untuk menjangkau mereka yang memerlukan anugerah Tuhan. Bersama-sama kita angkat pujian ini. Arah tujuan
Kita sejenak tunduk kepala. Kita berdoa kepada Tuhan. Sejenak Bapak Ibu Saudara bisa ambil waktu untuk memohon kepada Tuhan. Berdoa secara pribadi. Sudahkah kasih Kristus menguasai setiap hati kita? Seberapa besar kasih-Nya bekerja di dalam hidup kita? Dan sudahkah kita mempraktekkan kasih dari Tuhan dalam hidup kita? Ini waktu yang luar biasa buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih, demikian yang ada di rumah yang sedang menyaksikan. Untuk mengambil sikap sejenak. Berdoa kepada Tuhan. Kalau kasih belum benar bekerja, mari kita mohon supaya Tuhan menolong, tidak hanya mengampuni kita, tapi Roh Kudus yang ada dalam hidup kita akan memimpin dan menyertai kita dalam mempraktikkan kasih-Nya. Dan kalau sudah, mari tingkatkan supaya kasih yang kita kerjakan, kita lakukan, yang kita hidupi benar-benar semakin berbuah dalam hidup kita. Bapa, terima kasih untuk setiap pribadi yang boleh menyampaikan seruan kepada Engkau berkaitan dengan kehidupan di dalam Engkau, di mana kasih menjadi motor penggerak yang sangat tajam dalam hidup kami. Nolong supaya kasih-Mu bekerja kuat dan kehidupan kami letakkan dengan seluruh penyerahan penuh kepada Engkau, sehingga kami boleh merasakan dan mendapati bahwa kami berbuah di dalam kasih. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih. Berkati setiap kami pribadi lepas pribadi yang sudah hadir pada pagi ini maupun yang sedang menyaksikan dari rumah. Tiap-tiap keluarga kami, biarlah Tuhan campur tangan dan menolong untuk kami dapat melewati berbagai tantangan dan pergumulan-pergumulan yang sulit yang sedang kami hadapi. Tapi juga Engkau menyertai kami untuk menjalani hari-hari kami dengan penuh pengharapan kepada Engkau. Karena kami percaya ketika kami berharap kepada Engkau, Engkau akan bertindak untuk menolong dan menyertai kehidupan kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami akan berpisah dari tempat ini, masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, dan mungkin ada di antara kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, berjumpa dengan keluarga. Biarlah Engkau menolong kami dan menyertai kami, sehingga kami boleh merasakan sepanjang hari ini sukacita-Mu penuh atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Jemaat yang terkasih, mari angkat tangan-Mu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah yang luar biasa di dalam Bapa Surgawi yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kami, tapi juga belas kasihan dalam Yesus Kristus yang senantiasa menyertai kami sehingga setiap hari kami ada dalam kemurahan Tuhan dan juga berkat Tuhan. Demikian Roh Kudus yang adalah pribadi yang sangat-sangat luar biasa memelihara dan juga menopang kehidupan kami, sehingga kami boleh dapat berdiri teguh di atas segala sesuatu yang kami hadapi karena pimpinan Roh Kudus. Senantiasa memberkati kami sekalian dan melingkupi kami dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.
sejenak sebelum meninggalkan ruang ibadah ini. Amin. Selamat melanjutkan aktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.